Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya, kita serahkan kepada semesta. Pesan apa yang akan disampaikan dalam pembacaan kali ini? Oke. Fokus kepada kartunya. Kita lihat, kita tarik pesannya apa yang akan tersampaikan. Oke, ada the moon. Kemudian the fool ya. Aku melihat bahwa kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang secara komunikasi pun buruk ya. Aku lihat di sini memang terlihatnya kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya secara internal kalian itu banyak sekali masalah. Ya, gimana enggak, komunikasi aja di sini buruk banget. Sering sekali muncul kesalahpahaman, terus itu juga selama menjalani hubungan dengan dia banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kalian rasakan tentang masa sekarang ataupun masa depan. Terus itu juga aku lihat di sini kalian banyak sekali mengalami penderitaan secara emosional ya, karena mungkin juga ada ingatan-ingatan traumatis yang mungkin pernah terjadi di hubungan kalian ya. Terus itu juga kalian sempat mencoba untuk tetap bertahan ya, menghadapi perasaan-perasaan ketakutan, kecemasan itu, tapi nampaknya ya justru malah lebih menekan jauh ke dalam alam bawah sadar kalian, rasa takut, cemas, ya khawatir, ya intinya di sini apa ya? Justru malah semakin merasa tertekan gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kalian selalu merasa adanya kesedihan yang kalian alami ya setiap harinya ya. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata rasa-rasa kecemasan ini itu justru malah menghalangi kalian untuk bisa bergerak maju dalam segi apapun ya, dalam percintaan mandek, dalam kehidupan juga tidak semangat gitu ya, karir juga terganggu ya, karena secara emosional kalian itu nggak nyaman gitu ya. Ini juga karena pengaruh dari ada seseorang di sini yang mungkin tidak jujur ya, entah kamu entah dia yang memang selama ini mungkin tidak jujur dengan hubungan kalian atau dengan sesuatu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kenapa kalian masih tetap bertahan, kalian tetap mencoba untuk berpositive thinking gitu ya, berpositive thinking, dan memang kalian perlahan-lahan ya, dengan bertahannya kalian selama ini mungkin sampai bertahun-tahun ya bertahan dengan dia ya, untuk mencari kejelasannya sebenarnya kenapa, apa yang sebenarnya dia tutup-tutupi dari kamu, apa yang sebenarnya dia tidak jujurkan. Dan di sini terjawablah ternyata ada the fool-nya reverse, berarti memang ternyata si dia ini tuh belum siap untuk berkomitmen ya. Cuman memang ketika dia dekat dengan kamu, dia menjalani hubungan dengan kamu, ya dia bahagia, dia senang, dia nyaman, bahkan dia menikmati ya kedekatan kamu dengan dia, interaksi kalian, dia merasa diperhatikan, dia merasa disayangi, dia merasa ya ada orang yang mengerti dia seperti itu. Tapi ya, kalau ditanya apakah dia siap untuk berkomitmen, dia selalu menghindar, dia selalu menghilang, dia selalu ghosting, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Jadi di sini aku mulai lihat bahwa akhirnya kamu tahu bahwa ternyata si dia ini sebenarnya belum siap untuk berkomitmen.
Tapi ada Six of Cup juga di sini. Ketika kamu memilih untuk mundur dari hubungan ini, si dia ini ternyata nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa juga jauh-jauh dari kamu atau melupakan kamu. Hubungan kalian akhirnya jadinya on off karena ternyata si dia ini setiap kali jauh dari kamu selalu timbul rasa rindu ya, tidak ingin melepas secara total gitu ya, karena dia sudah mendapatkan kenyamanan dari kamu, dia sudah mendapatkan apa ya, momen-momen seru lah ya, momen-momen bahagia bersama kamu. Jadi ketika dia berjauhan dengan kamu, dia selalu bernostalgia, dia selalu keingetan kamu terus ya. Jadi datang lagi ya, makanya hubungannya on off lagi. Aku lihat di sini. Kemudian juga ada di Hierophant ya. Jadi aku lihat di sini kamu paham banget dengan taktik yang selalu membuat kenapa kalian itu bisa on off terus, karena memang ada situasi yang ternyata itu selalu berulang di hubungan kalian ya. Ada situasi yang selalu terjadi dan terulang kembali ya, bolak-balik gitu lagi taktiknya, polanya ceritanya. Tapi aku melihat di sini kayak kamu tuh kayak udah nggak mau lagi deh percaya dengan hal-hal yang sama lagi, karena udah capek ya. Mungkin bertahun-tahun ngejalanin hubungan dia, nggak ada kepastian, ya orang nggak berani untuk berkomitmen, terus juga ada situasi yang selalu berulang gini-gini terus gitu ya. Kamu capek, kamu lelah, sehingga aku lihat di sini sekarang kamu yakin bahwa kamu sudah tidak mau lagi mendengar atau kamu tidak mau lagi percaya dengan apapun situasi, perkataan, tindakan yang selalu berulang dari dia. Gitu, aku lihat di sini. Nah, ternyata di sini aku lihat dia selalu kepikiran kamu terus ya. Dia selalu keinget kamu terus. Banyak hal-hal yang sudah terjadi di antara kalian ya. Dan aku lihat di sini dia selalu mengingat-ingat apa yang selama ini pernah terjadi bersamamu ya. Terus juga nih Hammer, memang kuat banget ada situasi yang berulang sehingga membuat kalian tersabotase atau dia menyabotase hubungan ini karena ada situasi yang selalu berulang. Tapi ternyata sebenarnya si dia ini tuh memang sayang sama kamu ya, bahkan sebenarnya kamu pun masih sayang sama dia. Jadi walaupun kalian berpisah seperti ini, sebenarnya kalian pun masih sama-sama memiliki perasaan sayang yang sama ya. Kalian pun masih sebenarnya kalau misalkan dipersatukan juga masih bahagia gitu ya, masih bahagia. Cuman kalian sudah muak dengan situasi yang selalu sama terulang. Dan dia masih punya gairah sama kamu, masih punya chemistry, masih punya passion di sini. Nah, mungkin karena memang dia masih punya passion, masih punya chemistry sama kamu ya, masih punya rasa sama kamu, jadi ya nggak bisa gitu dengan mudahnya melupakan kamu begitu saja kalau aku lihat di sini. Solitaire energy. Seven of Wands ya.
Aku lihat di sini ternyata banyak sekali rahasia yang dia tutup-tutupi selama ini sama kamu, dan rahasia inilah yang ternyata menjadi masalah di hubungan kalian. Ya, mungkin dia kalau Seven of Wands nih banyak ternyata tantangan yang yang dia merasa kayak terbebani gitu ya, sehingga ya ini juga yang menjadi masalah. Dia kayak merasa banyak sekali beban yang dia tanggung saat ini, tapi dia itu juga nggak mau membuat hubungan ini tuh merasa terbebani juga dengan beban yang dia miliki gitu. Makanya di sini dia sembunyikan. Dia tahu hubungan ini goyah gara-gara dia itu memiliki suatu beban ya, dan dia sebenarnya lebih jomplang ke beban itu untuk menyelesaikannya. Dan terasalah di hubungan kalian ini beban itu kayak mengganggu gitu hubungan kalian. Tapi aku lihat di sini dia masih tetap yakin bahwa dia tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Terus itu juga untuk bisa refreshing gitu ya, untuk bisa relax dengan beban-beban yang dia miliki. Aku lihat di sini tuh ya dia have fun dengan teman-temannya. Nah, karena juga dia melibatkan teman-teman, sehingga hubungan kalian juga kadangan jarang diperhatikan oleh dia gitu, karena dia mungkin terlalu banyak beban dalam hidupnya, tanggungan dalam hidupnya, dan akhirnya dia cari pelampiasannya justru malah lebih banyak ke teman-teman, have fun, keluar dengan teman-teman, sehingga kamu sering dianggurin selama ini ya. Dia lebih banyak berfokus dengan teman-teman. Five of Swords. Bahkan aku lihat saat ini dia kayaknya lagi mendapatkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan ya, karena mungkin selama ini dia tidak bisa memberikan kesepakatan, atau justru malah membuat konflik, atau justru malah di sini karena terjadinya konflik itu juga karena komunikasi yang buruk ya, karena dia mungkin pernah selingkuh, pernah melakukan suatu penipuan, kecurangan, kebohongan ya, sehingga di sini menunjukkan hubungan yang semakin lama semakin meragukan dan akhirnya hubungan ini gagal. Aku lihat ya, hubungannya terlihat gagal di sini. Aku lihat Four of Swords. Jadi maka dari itu si dia merasa bahwa hubungan ini kalau tetap dipertahankan nampaknya akan semakin stres dari kedua belah pihak gitu. Dia merasa seperti itu. Makanya di sini dia mengambil langkah untuk ya udah deh, kita sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Jadi kalian sama-sama saling menarik diri, karena dia melihat bahwa semakin hubungan ini tetap dipertahankan, semakin ada rasa tertekan, semakin ada rasa stres, kecemasan, kekhawatiran yang nggak juga tertangani gitu. Jadi makanya si dia ini memilih untuk udah deh sendiri-sendiri aja dulu, kita relax dulu, kita menenangkan diri masing-masing, menyelesaikan kecemasan-kecemasan itu, apa yang sebenarnya menimbulkan rasa cemas itu kita cari sendiri-sendiri dulu solusinya. Kayak gitu, apakah memang akulah kecemasan bagimu atau kamu kecemasan bagiku? Nah kayak gitu ya. Jadi saat ini gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, gak ada keintiman di antara kalian untuk mencari atau menghadapi stres-stres yang menjadi yang menjadi pemicu stres-stresnya kalian. Terus itu juga memikirkan untuk bagaimana caranya bisa menghadapi situasi yang nantinya ya akan mengalami kestresan juga di masa depan. Nah itu gimana caranya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kalian tidak berkomunikasi juga karena memang kalian sadar hubungan ini semakin dipertahankan semakin menimbulkan rasa stres, semakin menimbulkan rasa lelah, capek, tekanan, kecemasan seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada The Magician. Tapi aku lihat setelah nantinya kalian sudah mulai tenang, dia sudah mulai tenang, kamu sudah mulai tenang ya,
dengan emosionalnya kalian masing-masing. Di sini aku lihat dia siap untuk mendatangi kamu lagi. Dia siap yang tadinya belum siap untuk berkomitmen. Di sini The Magician, dia siap akan memberikan komitmen, memberikan hubungan yang kuat, memberikan kejelasan, memberikan kepastian tentang hubungan kalian ya. Kalau aku lihat di sini, kemudian Queen of Wands, dan memang kamu berdealing dengan seseorang yang kalau bisa dibilang tuh orangnya terlalu percaya diri banget. Orangnya memang kuat, orangnya mandiri, bahkan dia ini orang yang sangat tahu banget apa yang dia inginkan, apa yang hati dia mau gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ini udah dalam hubungan ya, kalau dia ini udah yakin hatinya pada satu orang, maka dia akan lakukan hubungan itu dengan satu orang itu, walaupun mungkin akan ada pertentangan dari orang-orang di sekeliling dia, bahkan orang terdekat dia tidak akan mau menggubris ya. Dia nggak akan menggubris itu. Dia kalau udah yakin ya udah, ayo kita lakukan gitu. Dan orangnya juga memang ramah, punya sifat yang ramah, orangnya menarik, berkarismatik ya orangnya. Bahkan kalau misalkan dia itu di tempat umum gitu ya, banyak orang-orang yang melirik gitu loh ya, karena memang entah mungkin secara fisik menarik, atau mungkin sifatnya yang membuatnya menarik, atau ada inner yang membuat dia merasa apa ya, disukai banyak orang gitu ya. Release your ex. Oke, jadi kalau aku rasa di sini dia sedang mencoba juga untuk melepaskan koneksi-koneksi dari mantan-mantannya ya, karena di sini kan dia pernah selingkuhin kamu, pernah menjalin hubungan dengan banyak orang. Jadi mungkin di sini juga dia ingin melepaskan hubungan-hubungan yang mempengaruhi hubungan kalian gara-gara masa lalunya. Ya mungkin kamu sempat cemburu, atau ya hubungan kalian akhirnya rusak gara-gara masih terkoneksi dengan mantan seperti itu. Nah, di sini dia ingin melepaskan energi-energi mantannya dulu gitu ya. Mungkin kecemasan kamu juga hadir gara-gara ini. Gara-gara dia masih terkoneksi dengan mantannya. Oke, terus juga agak sulit nih. Oke. Wow. Ada keinginan dari dia komitmen yang kuat nih ya. Jadi di sini ada Magician, kemudian ada Engagement. Jadi ada keinginan untuk melamar ya. Kalau misalkan kalian itu belum masih kayak PDKT atau pacaran gitu ya, ada keinginan untuk melamar. Tapi kalau misalkan di sini kalian sudah bertunangan atau sudah menikah, ya mungkin dia ingin ada hubungan yang lebih kuat, lebih naiklah taraf level hubungan kalian seperti itu. Tapi ini orang dari masa lalumu ya, orang masa lalu mau mantan ini ya, mantan atau orang yang memang pernah hadir di kehidupanmu, menjalani hubungan denganmu, atau yang memiliki kedekatan dengan kamu, sempat PDKT-an dengan kamu, seperti itu. Ya, segera akan terjadi nih kalau aku lihat ya. Cuman memang energi orang tuh beda-beda ya. Jadi segeranya itu nggak bisa sama dipukul rata setiap orang ya. Bisa beda-beda energinya. Ya, karena dia masih memiliki chemistry dengan kamu, masih memiliki perasaan yang kuat, masih ada magnet ketertarikan yang selalu menarik dia untuk datang gitu ya. Masih belum bisa move on atau belum bisa melupakanmu, karena dia memang masih mencintaimu, seperti itu. Jadi gitu ya. Oke, apalagi nih yang harus membuat kamu yakin bahwa ini adalah
energi pembacaanmu. Ceritanya seperti ini ya. Kita lihat ciri-ciri fisik. Oke, kita lihat ciri-ciri fisiknya seperti apa ya. Dia adalah orang yang saat ini tuh lagi gencatan senjata dengan kamu ya, lagi diem-dieman. Ya, aku lihat ya, pokoknya lagi nggak apa ya, nggak bertengkar tapi juga lagi nggak dekat-dekat amat gitu ya. Terus itu saat ini aku lihat dia sedang kamu dengan dia itu sedang menemukan jalan buntu untuk bisa bersama. Orangnya saat ini sedang berada di persimpangan jalan ya. Terus itu juga apa ya, kalau aku lihat di sini orang yang orang yang ambisius banget ya dengan percintaan atau dalam hubungan tuh, orang yang ambisius banget. Jadi ketika dia menemukan hubungannya kayak nggak berjalan gitu dengan kamu tuh kayak nggak menerima. Ya nggak menerima, kok bisa sih aku yang orang yang seperfect ini, kok bisa percintaannya hancur seperti ini. Nah kayak gitu ya, orang yang ambisius, keinginannya kuat ya untuk jatuh cinta. Makanya di sini dia pasangannya banyak ya, pernah selingkuhin kamu karena memang dia orangnya sangat percaya diri banget untuk bisa menemukan cinta sesuai dengan maunya dia. Orangnya karakternya seperti itu. Terus juga ada The Magician. Jadi ini bukan ciri-ciri fisik sih, lebih tepatnya ya kayak memang karakter dia. Sikap dia, orangnya ini optimis banget. Orangnya memang optimis, selalu memanfaatkan potensial yang ada di dalam diri dia. Dia selalu mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup dia gitu, keinginan atau impian dia. Orang yang sangat ambisius banget, orang yang selalu optimis, bisa sukses ya. Orang yang sebenarnya memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang sangat percaya diri ya, orang yang sangat percaya diri banget. Terus juga punya sifat yang optimis. Bahkan orang ini tuh kayaknya punya banyak pengalaman ya. Dia akan banyak melewati semua pasang surut dalam hidupnya ya. Orang yang memanifestasikan secara fokus, yang tepat akan membuat dia menjadi orang yang bijaksana ya. Terus juga orang yang berpengetahuan di sini. Bahkan orang ini mampu membuat orang-orang di sekitarnya itu melihat dia itu terkesan gitulah ya. Ya itu tadi kayak siapa ini namanya, Queen of Wands ya. Orang yang menarik, orang yang pintar, bisa membuat orang di sekeliling dia itu merasa terkesan dengan dia. Ininya seperti itulah ya karakter orangnya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Ini orangnya yang hubungannya pasang surut dengan kamu dan siap akan segera memperjuangkan kamu lagi. Dia akan datang lagi ke kehidupan kamu. Dia adalah masa lalumu, mantanmu, atau ya orang yang sempat hadir di dalam kehidupanmu. Intinya ceritanya sama, karakternya sama ya. Dengan keadaan kamu dengan seseorang ya, maka ini energi kamu dengan si dia. Oke, aku rasa cukup. Ini alfabetnya juga bisa menjadi pertanda koneksi kamu dengan dia ya, atau ini energi kalian. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian apalagi di sini? Oke, itu aja. Energi paling kuat di sini ada Taurus, ada Cancer, ya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama, karakternya sama, ya keadaannya sama dengan apa yang kamu pernah alami dengan seseorang, ya.
Maka ini memang pembacaan energi untuk kalian. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.